Yo, what's up, Time Out Gang? And what a weekend though in the NBA. Gila, banyak banget hal seru dan juga hal yang mengejutkan terjadi weekend ini. Tapi pertama, of course, kita bahas tentang the Lakers are going to the second round, guys. Let's go! Lakers menolak untuk menjadi tim pertama dalam sejarah NBA yang terkena comeback dari keunggulan 3-0. Lakers kemarin ini berhasil mengeliminasi Houston Rockets dari first round setelah menang 98-78 di game ke-6. Lakers menang series ini, guys, tanpa ada satu pemain pun yang mencetak 30 plus poin, guys. That's insane. Dan lebih insane lagi adalah Lakers menang series ini dengan average point yaitu 102,8 poin per game. Kalau di regular season itu udah paling bawah, guys. Lebih bawah daripada Brooklyn Nets yang posisi 30, guys. Jadi ini membicarakan tentang mungkin ataupun juga says a lot about the Lakers defense sih. Bagaimana mereka hanya average 103 poin per game tapi bisa lolos ke second round. That's crazy. Gue gak tahu sih Lakers overachieving atau enggak sih. Gue penasaran itu sih. Kalau menurut kalian Lakers are overachieving right now, tulis di komen di bawah, karena kita tahu semua orang jarang banget yang jagoin Lakers sih. Stephen A. Smith, gue gak tahu Kendrick Perkins jagoin siapa sih. Mungkin Houston Rockets juga sih, gue yakin sih. Tapi gue sama P-Double, tapi we went for the Lakers, guys. And it's crazy how the Rockets sebenarnya bisa menahan Lakers di bawah 100 poin nih kemarin, tapi tetap aja dibantai, tetap kalah dengan 20 poin marginnya. That's crazy. Dan 4 kata lucu dari Jabari Smith, we are a better team. Lelucon, lucu sekali ini Jabari Smith, karena Jabari Smith kemarin 3 dari 11 tembaknya, sedangkan pahlawan game 5 Rich Shepard juga ditahan banget kemarin dan juga sangat struggle dengan 4 dari 19 tembaknya. Tapi emang defense Lakers dari awal mainnya udah bikin statement sih, locked in banget, dimana quarter kedua aja LeBron outscored the whole Rockets team. Opa-opa ini bukan sembarang opa-opa, guys. Karena opa LeBron yang main ini mencetak 14 poin di second quarter, sedangkan Rockets hanya 13 poin. Tapi opa LeBron juga main gak mau pulang sih. Dia dari awal udah 2 kali step back 3 point, dimana 1 kali itu si Luka Doncic sampai kasih signal ke bench Rockets untuk take a time out. Belum lagi spin move, I think on Tari Eason, finish with the left. Opa-opa ini emang bener-bener, men. Bener-bener. Sekarang ini jadi first option untuk Lakers. Dia pun juga main menjadi the best series, menjadi best player in the series menurut gue. Opa LeBron top score lagi, 28 poin, 7 rebound dan juga 8 assist. And please, yang interview Opa LeBron, stop mentioning his age. We know dia 41. And he was still the best player in the series. That's tough though. From LeBron James. Tapi kemarin ini memang Lakers juga menurut gue mendapat momentum dari Rui Hachimura. Di first half juga dia ada satu yang LeBron baseball pass, lalu dapat didang langsung sama si Rui Hachimura. Tapi yang paling penting dia nyetak 5 poin sih. Ingat gue di awal quarter keempat itu yang menurut gue killed the momentum for the Rockets untuk comeback. Rui 21 poin, 5 dari 7 3 poinnya dan 6 rebound. Kenapa ya Rui itu susah banget ya untuk konsisten seperti ini ya. Menurut gue kalau Rui dikasih bola bisa nembak, confident levelnya tinggi, Lakers tuh akan benar-benar jadi tim yang sangat berbahaya banget sih menurut gue sih di NBA playoff. I think juga kemarin adalah kuncinya untuk Lakers bisa menang game ini adalah selain defense adalah 3 poinnya mereka ya, 12 dari 28. Austin Reeves masih belum bisa nembak 3 point. Tapi untungnya tetap bisa nyumbang 15 poin kemarin ini. Walaupun ada kekhawatiran terakhir itu dia sempat pincang-pincang tertabrak ya kayaknya kakinya. I think he was fine though. Dan seharusnya juga aman aja sih untuk next series-nya. Setelah itu DeAndre Ayton, man, how huge was this guy? Gila, DeAndre Ayton monster game, 7 poin dan 16 rebounds. DeAndre Ayton the whole series menurut gue defensively menunjukkan ya. Kayaknya gara-gara dikatain kayak Clint Capela deh. Makanya dia termotivasi banget lawan Houston Rockets. I think defensively he was a monster, man, the whole series. And of course juga kita nggak boleh lupa dengan Marcus Smart juga. Menurut gue Marcus Smart juga sangat berandil ya untuk Lakers bisa menuju ke second round. Abisnya of course Lakers sudah ditungguin di free throw line sama SGA. Lakers di sini udah akan ketemu dengan OKC Thunder dan kayak fans Lakers semua udah pasrah banget, man. Gue juga main sebenarnya udah sempet mention-mentionnya sama Dr. Tirta ya di threads ya. Ternyata dia juga Lakers fans. Gue nggak tahu kalau dia Lakers fans. Gue main ajakin dia podcast, cuma dia masih agak ragu-ragu. Tapi gue pengen banget dapetin pendapatnya dia tentang bagaimana nih Lakers bisa lolos ke second round dan juga ngelawan OKC Thunder. But emang sih kalau dilihat ya heavy favorites lah ya OKC Thunder. Gue tapi pengen banget berharap Lakers bisa mencuri salah satu gamenya sih di OKC nanti di game 1 atau game kedua. I think that will be really interesting.
Ya, gue ngerti juga sih kenapa fans Lakers pasrah sih. Karena kalau marginnya dari regular season, margin kekalahannya Lakers itu 29,3 poin per game. Alias itu the worst point difference in any matchup in playoff history. Tapi gue percaya Lakers bisa bikin ini menarik. Apalagi kalau Luka bisa comeback ya. Walaupun statusnya sekarang ini katanya Luka mungkin agak berat untuk bisa bermain mungkin di series berikutnya. Apalagi kalau kena sweep. Tapi untungnya Raptors sama Cavaliers ini ke game ke-7. Jadi they have an extra rest. We don't know, man. Luka terakhir main di OKC. Pas cedera hamstring. So it'll be dope if he could come back and mainnya di OKC sih. Game 1 atau game kedua. And I think kalau Luka main, the series gonna be really interesting sih. So let me know Lakers fans, gimana pendapat kalian ketemu OKC di comment section di bawah. And yang very interesting dan baru aja terjadi, sangat fresh sekali, yaitu Boston Celtics blew a 3-1 lead, guys. No one saw this coming, tapi Philadelphia 76ers advanced to the semifinals of the Eastern Conference setelah menang 109-100 dari Celtics di TD Garden. Shocking banget sih, gue gak nyangka kalau Celtics akan bisa kalah 3 game berturut-turut sih. Tapi emang hari ini Celtics tanpa Jason Tatum, dia tadi harus absen di game crucial ini karena left knee stiffness. Tapi stats tergila yang berhasil dipatahkan hari ini adalah rekornya Celtics itu adalah 32-0 saat unggul 3-1. The most win in NBA history. Sedangkan Philly 0 dari 18 saat tertinggal 1-3. And kayaknya nggak pernah menang juga di playoff series melawan Boston Celtics. So, there's always a first time for everything, guys. Hari ini Joe Mazzulla, gue juga nggak tahu, ngide banget, guys. Ngide banget, dan ini ngidenya di game yang paling crucial dalam seasonnya mereka. Joe Mazzulla tiba-tiba memasang Ron Harper Jr., Baylor Sharper, dan juga Luka Garza sebagai starter, guys. Joe Mazzulla, I love you, bro. You are my favorite head coach in the NBA. But why did you do this in Game 7, guys? Oh my goodness. Starternya itu kombinasinya 0 menit, guys, selama regular season. Dan 3 pemain yang di start oleh Joe Mazzulla semuanya hari ini 0 poin. 0 dari 7 nembaknya. Slow start banget sih langsung si Celtics. Tadi Celtics pun juga sempet langsung kalah 30-15, and then mereka hari ini juga paling besar ketinggalannya 18 poin. Tapi di kuarter keempat mereka sempat ngejar sih, sempat tinggal beda 1 poin, tapi di situ choke again because of the 3-point shot. Mereka 5 menit terakhir itu nembaknya 1 dari 12. Padahal menurut gue offense Sixers di kuarter keempat it was ass too. They were missing a lot of shots. Tapi Celtics lebih parah. They missed 10 straight shots in the last 5 minutes. Oh my god. Gue bingung sama Celtics sih. Maksud gue, lu coba beda 1 poin. Tapi lu maksain 3 poin. Kenapa nggak lu coba ngedrive, cari foul gitu, guys? You got Jaylen Brown. Jaylen Brown can slash. He can drive. He can just play ISO basketball. But no. They just wanna shoot 3-point shot. That's crazy, yo. Hari ini Celtics 3-poinnya 13 dari 49 atau hanya 26,5%. Dan yang paling kacau adalah dari Derrick White dari 3-point 5 dari 16. Walaupun gue tahu dia 26 points hari ini, tapi man, he was struggling loh the whole series menurut gue. And ya tadi terakhir itu akhirnya si Tyrese Maxey with his speed berhasil melakukan layup. Itu yang tadi menurut gue jadi dagger sih. Tapi juga yang tadi menurut gue yang mengganggu ritme dan juga momentumnya Celtics adalah 3-pointnya Joel Embiid tuh di sisa 7 menit 40 detik. Itu menurut gue agak mengganggu kepercayaan diri pemainnya Celtics sih. Setelah itu mereka udah pada tegang, apalagi main in front of their crowd gitu kan. Jadi akhirnya takut beneran kan, akhirnya mereka nggak menang di game kali ini. Tapi Jaylen Brown udah coba gendong sebisa mungkin sih dengan 33 poin, tapi masih kurang, man. And I cannot believe it, man. The Celtics, gue tadi pegang mereka sampai final. They are out in the first round, guys. They are out in the first round. That's crazy. Apalagi juga udah unggul 3-1 ya. But Joel Embiid benar-benar mendominasi sih hari ini di game ke-7. 34 points, 12 rebound, 6 assist. Big man Celtics tidak ada yang bisa match up dengan dia. Has no chance to bisa stop dia. Embiid tapi benar play his heart out sih menurut gue. Ini kenapa dia stay in Philly, kenapa dia juga cinta banget sama Sixers menurut gue. Man, dia udah pincang-pincang sih, tapi
semoga aja masih aman lah ya lawan New York Knicks in the next series. Tadi juga Embiid udah gimmick tuh kayak LeBron pakai shades sama earphones yang ada kabelnya before this game, so he was locked in. Selain itu Tyrese Maxey juga keren banget mainnya hari ini dengan 30 poin, 11 rebound, 7 assist. Embiid sama Maxey menjadi duo ketiga yang berhasil mencetak at least 25 poin, 10 rebound, 5 assist in a game 7. Selain itu VJ meledak lagi. VJ Edgecombe rookie-nya mereka dengan 23 points. VJ 5 kali 3 points hari ini, and that was huge, bro. Itu merupakan salah satu X factor-nya juga menurut gue di game kali ini. Kalau gue baca-baca, selama VJ nyetak 1 3 point di series ini, Sixers itu selalu menang. Tapi gue gak tahu kenapa juga menurut gue satu pemain yang memainkan peran sangat penting banget di series ini adalah Paul George. Walaupun dia hari ini cuma 13 points, tapi gue ngerasa dia tuh kayak 25 poin. Gue gak tahu kenapa sih. I feel like playoff P impact-nya terasa banget. Dan ini kayaknya juga pertama kalinya Sixers had everybody healthy ya. I think pertama kalinya semuanya main di NBA playoff. So, gue gak mau terlalu hype sih. Tapi menurut gue kalau Sixers bisa konsisten dan juga bisa healthy, I think they could make it to the NBA final, guys. That's just my take. Celtics gue gak tau sih mau dibawa kemana sih. Kayak Houston juga gue gak tau mau dibawa kemana. Houston kayak harus pecat Ime Udoka, ataupun juga KD mungkin akan pindah ke Clippers. Atau KD mau ntar pasti last chapter mungkin di Seattle, kalau Seattle udah punya tim. Tapi gue gak tau sih Boston akan dibawa kemana. Menurut gue salah banget ya mereka nge-trade si Anthony Simons ya. Nikola Vucevic gue ngerasa gak ada impact sama sekali sih di series ini sih. I don't know, but that's my take. But Eastern Conference bener-bener gak ketebak sih. Susah banget ketebaknya. Kayak Orlando Magic kemarin gak ketebak, tiba-tiba ngilang anjir di babak kedua. Setelah unggul sempet 24 poin, men. 24 poin di sisa 11 menit kuarter ketiga. Tiba-tiba mereka did a magic trick on themselves. Mereka menghilang guys setelah itu. Karena mereka kemarin ini sempet miss 23 straight shots. Dan akhirnya kalah dari Detroit Pistons 93-79 di game ke-6. Dan sekarang ini seriesnya akan balik ke Detroit untuk game ke-7. That's gonna be tough though. Gila, kemarin tuh udah nyetak 60 poin loh. Mereka nyetak 60 poin di first half. Tiba-tiba gue gak tahu apa yang terjadi dengan defense-nya Detroit Pistons. Obviously Ausar Thompson was huge dengan blok-bloknya dan juga steals-nya. Belum lagi juga Paul Reed ya banyak mainnya. I think Paul Reed juga make a good defensive impact mainnya untuk Detroit Pistons. Dan akhirnya di babak kedua, ya itu Magic cuma bisa 19 points. Fewest points in a half by any team in NBA playoff history. Udah kena mental sih kayaknya sih pemain-pemain Magic menurut gue. Kayaknya di game ke-7 akan berat sih untuk bisa mengalahkan Detroit Pistons. Tapi main Kate Cunningham obviously juga nggak mau pulang ya. Dia juga menolak kalah dari seat nomor 8. Dia juga took over the offense of Detroit Pistons in the second half. Kate kemarin 32 points. And of course juga Tobias Harris dengan 22 points. Tapi itu menurut gue nyesek banget sih untuk Paolo, Desmond Bane. Walaupun kita tahu juga Franz Wagner belum main karena cedera, but itu dari depan mata guys, depan mata bisa upset number 1, and then of course udah bisa melangkah ke semifinals. Tapi man, they gotta go to game 7 now untuk Orlando Magic and Detroit Pistons. Dan kemarin juga yang gila ini si RJ Barrett, man. 3 poinnya menyelamatkan Toronto Raptors yang mantul dulu. Mirip kayak Tyrese Haliburton ya last year melawan New York Knicks. Gokil sih, kemarinnya Raptors juga maksain Cavaliers untuk ke game ke-7. Raptors menang 112-110 lewat babak overtime. Cavaliers jujurly had no business losing this game, man. They had a 8-point lead I think di sisa 4 menit kuarter keempat, and I don't know what happened to the offense, man. Atau mungkin defense-nya Raptors gokil sih, apalagi Colin Murray, Boyle, CMB, oh my god, he was breaking out in this game. Gak ada obat sih. Terakhir itu di overtime, si Kenny Atkinson menarik sih, dia masukin si Dennis Schroeder ya untuk bawa bola, ngedrive, tapi boleh dioper ke Evan Mobley, and CMB just strip the ball, got the ball, yang itulah steal terakhir untuk bisa set up 3 point dari si RJ Barrett. Tapi abis itu juga sebenarnya ada Evan Mobley nembak ya seinget gue, tapi nggak masuk. But what a game for CMB guys. CMB 17 poin, 7 rebound, 3 blocks, and 2 steals. Gila, di saat-saat yang diperlukan sama Raptors nggak ada siapa, Jakob Poeltl nggak ada kayaknya, nggak ada Brandon Ingram, but he step up dan membantu untuk
bawa Raptors bisa ke game ke-7. Belum lagi Jacoby Walker, bro. Jacoby Walter. Oh my god, this guy came out from nowhere too. 24 points buat Jacoby Walter, man. Walaupun memang kita tahu, of course, monster game from Scottie Barnes. 25 points, 7 rebound, and 14 assists. RJ Barrett juga 24 points, 9 rebounds. RJ Barrett, of course, hit the most crucial shot in the game. But menurut gue perannya Jacoby, CMB, Jamal Shead, oh my god, in the series so huge untuk Toronto Raptors. And Donovan Mitchell, main 11 poin sih di kuarter keempat, tapi menurut gue offensively, man, they didn't shoot really well. Si Cavaliers kemarin ini, Donovan Mitchell 24 points, Harden kayak nggak nyampe 20 juga deh. Seinget gue main Harden cuma 18 sih, gue nggak salah. Tapi gue nggak catat tadi ini, kemarin top scorer ada Evan Mobley, 26 points dan juga 14 rebounds. But gue sih I'm pulling out for the Raptors untuk bisa ngambil game ke-7 sih. Semoga aja Raptors bisa menang ya game ke-7 nanti. Itu akan menarik juga itu. Yang menarik juga adalah gue nggak nonton gamenya, tapi Timberwolves berhasil menyingkirkan Denver Nuggets, guys. 110-98. Jaden McDaniels benar-benar walk the walk, man, with the Nuggets. Kemarin ini dia yang jadi top scorer, 32 points and 10 rebounds. Anthony Edwards was right all this time. We got Jaden McDaniels. Ini jersinya Anthony Edwards sih. Bukan jersinya Jaden McDaniels, but we got Jaden McDaniels though. And of course, yang gila juga adalah Terrence Shannon Jr. sih. Oh my god, Terrence Shannon Jr., man, with his dunks, with his explosiveness. Nggak ada yang bisa jaga itu dari Nuggets, man. 24 poin. And Julius Randle juga 18 points. And Rudy Gobert, oh my god. Kalau kita boleh bilang Rudy Gobert adalah mungkin sekarang ini the second best player on the Minnesota Timberwolves setelah Jaden McDaniels. Hampir triple-double, woy. Mini Joker, man. Mini Joker. 10 points, 13 rebound, dan juga 8 assist untuk Rudy Gobert. Dan menurut gue, he had a heck of a series, man, against Denver Nuggets. Dan ini sekarang dia akan lawannya Victor Wembanyama setelah ini. So, Rudy Gobert kerja keras lagi sih in the next round. But T-Wolves menjadi tim pertama yang kehilangan 3 pemain yang average 10 point per game in the series, yaitu Ant-Man, Ayo Dosunmu juga nggak main di game ke-6, gila ya. Dan juga Dante DiVincenzo, tapi bisa lolos ke babak berikutnya. Gila sih, gue nggak nyangka juga sih kalau Denver nggak bisa ngalahin Minnesota dengan squad di Minnesota yang kehilangan 3 pemain penting sih. So I don't know what's going on. Kalau menurut gue tetap pelatihnya sih, si David Edelman. But Jamal juga hancur banget sih Jamal Murray. Si Jamal Murray 12 points, 4 dari 17. Padahal main Cam Johnson udah sangat membantu ya dengan 27 poin dan 8 rebounds. But Jamal was struggling in the series juga menurut gue. Namanya Jokic main lumayan sih, hampir triple double, 28 poin, 10 assist dan 9 rebound. Cuma gue jujur nggak kebayang sih. Denver Nuggets yang coming into the series itu hot banget. Mereka menang 12 game winning streak coming into this series, man. Dan sekarang lo lihat nggak ada Anthony Edwards, man. Nggak ada Anthony Edwards tapi masih kalah. Jadi something wrong with this team, man. But I don't know what's wrong with it, with this team. MPJ udah bilang, Peyton Watson, I'll see you in Brooklyn. Peyton Watson kayaknya free agent ya, kayak Lakers juga pengen sih Peyton Watson. Emang kayak kehilangan Aaron Gordon dan Peyton Watson berasa banget sih untuk defense-nya Nuggets. But hey, no excuse though. No Anthony Edwards. Karena no Anthony Edwards on the T-Wolves, man. Harusnya mereka bisa ngalahin T-Wolves lah untuk maju ke babak berikutnya. Tapi I can't wait though, Minnesota versus San Antonio Spurs. Gue nggak tahu statusnya Ayo, statusnya Dante. Dante udah pasti out lah ya. Achilles udah susah. Tapi gue nggak tahu statusnya Ayo and Anthony Edwards. Gue penasaran sih apakah mereka bisa main atau enggak in the next series. But it's gonna be a physical series. It's gonna be fun. Nonton guard-guardnya Minnesota lawan guard-guardnya San Antonio Spurs. We should look forward to that. But itu sih time-nya. Abis ini gue harus siap-siap juga mau makan siang. Itu pergi ke Bandung untuk ngeliput Dewa United lawan Satria Muda Pertamina Bandung. Should be a fun one. Gue hari ini agak miss untuk DBL Camp karena gue harus kesana. But yeah, once again terima kasih banyak guys yang sudah selalu meramaikan time out. Really appreciate everybody. Hopefully everybody had a great weekend. And yeah, I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.